Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo sobat-sobat Si Abah, kembali lagi di channel Si Abah. Pada siang hari ini kami akan menghadirkan debat di sesi kedua yang tidak kalah spektakulernya di sesi yang pertama. Baik, perkenalkan saya Muhammad bin Mubarak yang akan membantu jalannya debat sesi kedua ini, dan rekan saya Dan saya Akbar Aulia yang juga membantu debat pada sesi kedua hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita berkenalan dengan masing-masing regu. Yang pertama ada regu Pro. Perkenalkan, saya Raka. Dan saya Kayla Dina. Dan yang kedua ada regu Kontra. Perkenalkan, nama saya Rizky Brady. Perkenalkan, nama saya Elvin Haryani. Perkenalkan, saya Fauzan Aziza. Yang terakhir tentunya pastinya ada regu dari Netral. Saya dari Aditya Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Delvi Kriga Badana Sandi. Tanpa banyak berlama-lama lagi, let's go, kita mulai di debat sesi yang kedua. tema debat pada sesi yang kedua ini adalah apakah sistem perbankan saat ini dikatakan termasuk riba atau tidak. Seperti yang kita tahu, hampir semua orang yang punya rekening bank, tapi banyak juga yang bilang sistem di bank itu ada unsur ribanya yang dalam Islam dilarang. Nah, kita akan mendengarkan dari sisi pandang masing-masing regu. Ada regu pro, ada regu kontra, ada regu netral. Dengan tanggapan dari regu netral. Kepada regu Pro, dipersilakan untuk menyatakan argumennya terlebih dahulu. Ya, terima kasih pada Rata. Menurut saya, bank konvensional itu termasuk riba karena sistemnya berdasarkan bunga. Contoh gampangnya gini, seseorang meminjam uang sebesar 10 juta, lalu mereka mengembalikannya 11 juta. 1 juta tambahan itu termasuk bunga, dan itu udah jelas riba karena nggak ada usaha yang menghasilkan uang itu. Dalam Al-Quran pun riba sudah jelas diharamkan karena merugikan satu pihak dan menimbulkan ketimpangan sosial. Baik, saya tambahkan dikit. Kita bisa lihat di lapangan, banyak masyarakat kecil yang katakan gara-gara bunga bank. Misalnya usaha kecil pinjam modal ke bank konvensional, tapi bunganya tinggi banget. Mereka belum balik modal, cicilannya udah banyak. Akhirnya bukan maju malah tutup usaha. Jadi sistem kayak gini nggak adil, dan menurut kami itu bentuk nyata dan riba yang dilarang Islam. Baik, argumen dari tim pro itu cukup jelas ya. Sekarang kita dengar dari tanggapan dari tim kontra. Silakan tim kontra. Terima kasih moderator. Kalau menurut saya itu terlalu cepat kalau langsung nyimpulin bank itu riba. Karena nggak semua kegiatan di bank itu mengandung unsur riba yang diberatkan. Bahkan menurut OJK itu sendiri, bunga bank itu ditentukan secara transparan dan harus sesuai. Bahkan bank juga punya peran sosial dan ekonomi yang besar, misalnya seperti KUR, kredit usaha rakyat. Program KUR ini membantu masyarakat kecil dan membantu pemerintah mengatur keuangan negara. Lalu ada juga BI yang mengatur suku bunga acuan agar tetap stabil. Jadi riba itu nggak bisa disamain dengan riba zaman dulu yang jelas-jelas ngerugiin perorangan. Yang namanya dikit ya, dulu riba itu antar pribadi. Kayak kita minjem 10 juta, ngebalikinnya 11 juta. Kalau sekarang, bunga itu bisa untuk biaya operasional, gaji pegawai, bahkan bisa untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jadi itu strukturnya, sistemnya tuh jauh lebih terstruktur. Nah, iya benar. Dan jangan lupa, bunga juga penting untuk menjaga nilai mata uang dan juga inflasi. Kalau bunga diatur secara keseluruhan, ekonomi bisa kacau. Sekarang saya izin bertanya ke tim pro, kalau misalkan sistem perbankan dianggap riba, lalu apa solusi yang lebih realistis yang bisa menggantikan bank konvensional yang sudah ada di seluruh dunia ini? Pertanyaan bagus nih. Menurut kami solusinya ya sistem bagi hasil, kayak di bank syariah. Dengan bagi hasil ke semua untung dan rugi ditanggung bareng. Jadi adil, dan sistem ini udah diterapkan di beberapa negara dan berhasil. Tapi masalahnya nggak semua orang tuh paham sama sistem bagi hasil. Banyak yang bilang kalau itu tuh ribet, nggak transparan. Kalau masyarakat awam aja bingung,
kalau masyarakatnya dikasih pemahaman pasti ngerti. Lagi pula sistem bank syariah itu lebih adil dan sesuai ajaran agama. Tadi kata Raka kan kalau semua untung dan rugi itu ditanggung bersama, siapa sih orang yang mau nanggung uang di bank tapi rugi gitu? Ya makanya sistemnya harus dibangun pelan-pelan. Tujuannya biar masyarakat Indonesia dengan konsep keadaan Islam bukan keuntungan semula. Kan orang mau nabung itu karena mau aman. Justru itu kenapa gitu sistemnya gitu? Kalau itu kan orang-orang tidak takut dong untuk menyimpan uang di bank. Tapi realitanya masyarakat tuh butuh sistem yang cepat, jelas dan aman. Kalau misalkan sistem bagi hasil itu terlalu ribet, yang ada nanti perekonomian jalannya lambat, gimana mau berkembangnya? Justru adanya sistem bagi hasil, masyarakat jadi bisa lebih adil merasakan hasil usahanya. Gak cuma bank yang untung, tapi nasabah juga dapat bagiannya. Dan sekarang bank syariah sistemnya udah jauh lebih efisien dan nggak ribet kayak dulu. Tapi faktanya nggak semua orang tuh paham sama mekanismenya. Banyak masyarakat yang bilang, banyak masyarakat tuh yang nggak percaya karena aturannya terlalu rumit. Akhirnya mereka balik lagi ke bank konvensional yang sistemnya udah jelas dan gampang. Nah, sekarang menurut Pro memberi pertanyaan terhadap tim kontrak. Oke, izin bertanya ke tim kontrak. Kalau sistem bunga dibilang adil, bagaimana dengan rakyat kecil yang kesulitan membayar cicilan bunga terlalu tinggi? Sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu. Jadi dalam teori ekonomi itu bunga itu adalah konsekuensi resiko dan waktu. Jadi bukan semata-mata bank itu mengambil keuntungan, tapi itu adalah sistem finansial global yang sudah diatur oleh prinsip value of money yang diakui dalam literatur ekonomi dasar. Dan dinyalakan bank artinya menyalakan fondasi sistem keuangan modern juga. Tapi kenyataannya masyarakat itu untuk menanggung beban. Semakin besar resikonya, semakin tinggi juga bunganya itu jelas gak adil. Padahal kalau itu berbank itu penetapan bunga mengikuti standar kebijakan moneter bank sentral, bukan sekedar seenaknya Pak. Ini juga dijelasin di buku teori moneter. Jadi justru bunga adalah cara memastikan stabilitas sistem keuangan, bukan bentuk penindasan. Masyarakat itu tidak punya posisi tawar. Mereka mengerti inflasi atau kebijakan moneter. Yang mereka lihat cuma angka yang harus dibayar. Masalahnya kan bukan pada bunganya, tapi pada literasinya. Indonesia kan sudah punya regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Perbankan, OJK, dan juga Bank Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Nah, yang diperlukan itu justru inflasi, bukan malah menghapus sistem bank. Tapi sistem bunga itu sendiri khawatir naik sedikit saja cicilan bunga meningkat, nggak stabil. Fluktuasi bunga itu adalah alat kebijakan moneter untuk mengontrol inflasi. Kalau bunga nggak boleh naik, inflasi bisa lihat. Terus nilai mata uang bisa jatuh dan harga kebutuhan masyarakat bisa melonjak. Jadi bunga itu bukan sebuah ancaman. Tapi mekanisme itu terlalu rumit karena kecil tetap menjadi korban ketika suku bunga naik. Nggak ada satupun bunga itu untuk mengorbankan rakyat kecil, yang ada justru sebaliknya. Bunga rendah itu mendorong kredit produktif, bunga tinggi itu untuk mengendalikan inflasi. Dua-duanya untuk stabilitas ekonomi nasional. Kalau ekonomi nggak stabil, justru masyarakat kecil yang paling menderita. Jadi sistem bunga adalah instrumen perlindungan, bukan ancaman. Lalu bagaimana orang yang telat membayar bukannya tidak ditangkap? Tidak tepat, karena penalti itu bukan perangkap, tapi standar manajemen risiko. OJK kan OJK udah mengatur secara ketat lewat aturan kualitas aset dan juga perlindungan konsumen. Tanpa penalti orang bakal bebas dong melanggar aturan, dan sistem bunga itu, sistem keuangan itu bisa berantakan. Kalau gitu kenapa sistem bunga jadi lebih adil, lebih ringan? Karena sistem tanpa bunga bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi modern. Karena tidak ada kompensasi resiko, terus bank tidak punya insentif, lalu yang ada kredit berhenti, investasi turun, dan pertumbuhan ekonomi melemah. Iya, kalau nggak ada bunga, nggak ada mekanisme yang bisa digunakan
digunakan bank sentral untuk mengendalikan inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Ngilangnya bunga berarti mematikan fungsi ekonomi nasional. Kesimpulannya tuh sistem bunga itu adalah instrumen keuangan yang paling penting ya, tervalidasi secara teori ekonomi juga dan didukung oleh negara dan malah menjadi pilar utama dalam perbankan modern. Setelah argumen utama tadi, kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Seorang pedagang kecil bernama Bu Siti meminjam uang di bank konvensional sebesar 15 juta untuk modal tahunnya. Setiap bulan, Bu Siti harus mengembalikan 15 juta plus bunga 2 juta. Tapi beberapa bulan kemudian, dagangnya sepi dan dia kesulitan bayar bunganya. Akhirnya utangnya semakin besar. Pertanyaannya adalah, apakah sistem seperti ini bisa disebut riba yang merugikan rakyat kecil atau ini hanya resiko bisnis biasa? Pada tim Ron, silakan. Baik, kalau dari kasus Bu Siti ini jelas banget itu riba. Dia pinjam 15 juta, tapi harus dibalikin 15 juta. Padahal usahanya nggak selalu untung. Artinya, bank nggak ikut nanggung risiko, tapi tetap minta untung. Itu sama aja kayak menikah seorang kecil dalam Islam. Sistem kayak gitu dilarang karena keuntungan nggak boleh datang dari penderitaan orang lain. Iya, aku setuju sih sama Raka. Harusnya pakai sistem bagi hasil kayak di bank syariah. Jadi Bu Siti nggak akan nanggung ruginya sendiri, tapi baru ikut nanggung. Kalau untung baru dibagi sesuai kesepakatannya. Kalau sistem bunga tetap harus dibayar, yang jelas itu menjelas rakyat kecil. Ini alasan kenapa bank konvensional itu termasuk riba. Kontrak. Kalau menurut saya kasus Bu Siti itu tidak bisa langsung disebut riba juga, karena dia tuh udah melakukan persetujuan di awal untuk kalau bahwa pinjam uang di bank tuh ada bunganya, yang dimana bunganya itu untuk biaya operasionalnya dan juga risiko dari banknya. Banyak juga bank yang mempunyai bunga rendah gitu, seperti contoh untuk UMKM. Jika Bu Siti itu telah bayar karena usahanya sepi, ya itu resiko dari usahanya, bukan karena banknya. Jadi jangan langsung bilang riba juga karena konteksnya berbeda. Ya mungkin sedikit ya, karena sekarang kan ada program pemerintah yang membantu buat bantu rakyat kecil, kayak misalkan kredit usaha rakyat. Nah itu dari bank konvensional dan bunganya pun rendah banget, hanya sekitar 3-5% per tahun. Terus kalau misalkan ada kesulitan, dia juga bisa ngasih keringanan. Artinya jadi nggak semua bunga itu kejam. Ada juga yang kadang malah menyelamatkan buat orang kecil yang nggak punya akses modal. Dan nggak semua orang itu bisa langsung ke bank syariah. Contohnya tuh di desa-desa kecil ya, cuma ada satu bank dan itu bank profesional. Kalau bank itu dibilang riba, Bu Siti itu malah nggak bisa pinjam duit sama sekali. Sebenarnya yang profesional itu masih bisa dibutuhkan asal dijalankan dengan jujur. Depannya dong, kalau kesepakatan di awal gak bisa jadi alasan buat pindah. Kesepakatan yang salah dan salah kayak gitu, orang setuju buat berdebat aja arahkan. Sama juga kayak bunga bang, walau disetujui dua pihak, tapi kalau dasarnya riba ya tetap gak boleh. Kenapa kamu membandingkan bunga dengan riba? Itu udah melenceng jauh sekali. Jadi judi itu kan tidak ada dampak tidak malah merugikan masyarakat. Kalau bank kan malah membantu masyarakat kecil dengan menyediakan modal untuk mereka. Jika semua dianggap riba, atau masyarakat kecil jadi itu dong, jadi rugi dong kalau semuanya dianggap riba. Sistem bagi hasil juga belum bisa diakses semua orang. Jadi selama bunganya wajar dan juga tujuannya untuk membantu ya sah-sah aja sih. Jangan langsung dibilang dosa juga. Tapi niat baik itu nggak cukup kalau caranya salah. Islam tuh nggak cuma lihat dari niatnya, tapi proses dan tindakannya. Kalau sistem bunga bikin orang lebih tertekan, berarti sistemnya harus diganti, bukan dibenarkan. Tapi kalau semua orang harus menunggu sistem syariah sempurna dulu, ekonomi bisa berjalan. Masyarakat itu kan butuh dana cepat buat hidupnya. Jadi bank konvensional tuh punya peran besar. Cuman harus dibatasi aja biar nggak jadi riba yang merugikan. Aku tambahin dikit ya, Bu Siti itu korban situasi bukan korban bank. Kalau dia dapat edukasi keuangan yang baik, dia bisa mengatur cicilan dan bunga. Jadi bukan sistemnya yang salah, tapi literasi keuangannya yang kurang. Jangan salahin bank terus. Padahal
bunga tapi menghadirkan cara meraih sistem itu dengan baik. Nah, setelah dari contoh kasus pertama tadi, ada kasus yang kedua. Contoh kasusnya ini. Seorang karyawan bernama Pak Ardi, gaji pas-pasan mengambil pinjaman pendidikan 40 juta rupiah untuk biaya sekolah anaknya. Tahun pertama bunganya ringan 20%. Tahun kedua karena suku bunga April naik, bunganya ikut naik jadi 10%. Tagihan cicilannya bertambah dan membuat Pak Ardi kesulitan mengatur pengeluaran bulanan. Pak Ardi merasa bank tidak adil karena bunga naik saat dia sedang butuh biaya untuk pendidikan anak. Bagaimana? Nah, dari kasus Pak ini bukti kalau bunga itu misalkan dia ambil pinjaman untuk pendidikan, tapi tiba-tiba bunganya naik, cicilan itu naik, pengeluaran makin berat. Ini jelas merugikan rakyat kecil. Tapi dalam aturan saya jelas tertulis bunga itu bisa berubah mengikuti kondisi ekonomi. Nah, ini mekanisme yang dipakai semua bank di dunia. Tapi masyarakat seperti Pak Ardi tidak ngerti soal kayak gituan. Yang dia tahu dia meminjam uang, kalau bunganya bisa naik seenaknya, itu namanya nggak adil. Justru itu masalahnya kurang paham, bukan salah sistem bunga. Bank udah wajib ngejelasin sesuai aturan OJK, dan bunga naik itu karena kebijakan negara kendalikan inflasi, bukan karena bank mau seenaknya. Tapi apa gunanya? Cicilan Pak bertambah dan dia kesulitan. Apa gunanya kebijakan ekonomi kalau rakyat bawah makin tercekat? Gunanya sangat besar, karena kalau bunga tidak dinaikkan, inflasi bisa tidak terkendali dong. Harga kebutuhan malah bisa melonjak lebih tinggi, lebih banyak rakyat yang makin susah dong karena terkena dampaknya. Tapi tetap saja keluarga kecil Pak Ardi yang kena imbasnya duluan. Kenapa tidak ada sistem yang memastikan cicilan bunga? Ada sebenarnya, bank itu punya produk bunga tetap beberapa tahun, bahkan ada yang bunga tetap sampai cicilan sampai lunas. Pak Ardi ini memilih bunga yang lebih murah dari di awal, tapi resiko naik. Itu bukan jebakan, tapi itu adalah pilihan produk. Jadi beda pilihan itu beda resiko. Jadi menurut Demokrat semuanya salah sekali. Bukan salah nasabah, tapi nasabahnya tuh harus tahu resikonya. Kalau mau aman, pilih bunga tetap. Kalau mau murah di awal, pilih bunga floating. Dua-duanya sah dan dijelaskan dalam jalan perbankan. Ya nggak adil, orang dengan ekonomi pas-pasan nggak bakal mikir sejauh itu. Yang penting bisa bayar sekarang. Sistem bunga yang nilainya bisa berubah-ubah bikin mereka nggak ngerti. Bukan berapa negara punya program literasi keuangan, tujuannya supaya orang tidak asal berutang tanpa tahu kerjanya, tidak bisa menyalahkan juga hanya karena orang tidak membaca atau memahami risikonya. Tapi ini masalahnya tidak naik, hidup makin berat, bunga itu beban, bukan solusi. Tapi tanpa bunga tidak ada pinjaman pendidikan sama sekali. Tidak ada bank yang mau meminjamkan tanpa ada imbalan resiko. Artinya Pak Ardi ini malah nggak punya akses bantuan sama sekali. Dengan bunga setidaknya itu masih ada pilihan. Ya, jadi kesimpulannya tuh kenaikan bunga di kasus ini bukan karena sistemnya yang buruk, tapi karena ekonominya bergerak. Tanpa bunga, sistem kredit hancur. Dengan bunga, masyarakat tetap bisa dapat akses pembiayaan asal makan resikonya. Baik, setelah mendengar dari argumen pro dan argumen kontra, kita ke argumen netral. Bagaimana pendapatnya argumen netral? Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator dan kontra dan pro. Saya sebagai tim netral ingin memberikan pandangan yang seimbang. Yang pertama, sistem bunga konvensional dan sistem bagi hasil sama-sama lain dari kebutuhan masyarakat, tapi memiliki masing-masing kelemahan dan kekuatan yang perlu didasari tanggapan terhadap tim pro. Tim pro benar dalam menyoroti bahwa bunga memang beban bagi masyarakat kecil, terutama ketika kondisi sedang memburuk. Dan kurangnya literasi membuat nasabah rentan sehingga mudah merasa terjebak. Dan di situ kan harusnya nasabah harus pintar-pintar untuk mencari pinjaman. Apakah nasabah itu harus paham dulu aturan yang
diberikan oleh bank konvensional ini agar tidak terjebak. Sistem bagi hasil menawarkan konsep keadilan risiko yang secara filosofis lebih melindungi pihak yang lemah. Namun posisi pro sering menganggap setiap bunga pasti riba dan menindas, padahal dalam praktiknya tidak semua bunga tinggi yang subsidi pemerintah seperti itu untuk membantu masyarakat yang pinjam atau orang-orang yang berkurangan dalam ekonomi. Ada produk kredit aman seperti fixed rate. Nah, selanjutnya sehingga argumen pro memang kuat dari sisi moral Islam, namun kurang mempertimbangkan konteks ekonomi modern dan variasi regulasi perbankan. Tanggapan terhadap tim kontra memang benar, bunga adalah instrumen ekonomi makro untuk mengatur inflasi dan stabilitas. Jadi bunga juga bisa digunakan ketika penurunan adanya inflasi di negara tersebut. Bank tidak bisa menjalankan sistem kredit tanpa kompensasi risiko. Namun kontra sering menekankan bahwa masalah selalu ada pada literasi nasabah. Padahal tidak semua nasabah mampu memahami kontrak kompleks meskipun dijelaskan. Oke, dari saya segitu saja. Bagaimana Bung Torik? Oke, kesimpulan dari netral, jadi kedua sistem bunga dan bagi hasil tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya sempurna. Masalah utama bukan pada sistemnya, melainkan pada tidak seimbang pemahaman, akses dan perlindungan bagi nasabah kecil. Nah, masyarakat kecil tidak butuh sistem yang halal saja atau stabil, tapi butuh sistem yang jelas, transparan, terjangkau dan mudah dipahami. Nah, solusi dari netral atau jalan tengah yang pertama itu ada edukasi keuangan wajib sebelum berutang. Nah, bukan hanya brosur tetapi nasabah baru boleh tanda tangan setelah mengikuti kelas edukasi yang singkat 15-30 menit seperti simulasi cicilan, perbandingan fix dan floating, risiko kenaikan suku bunga, hak dan kewajiban nasabah. Nah, ini melindungi masyarakat yang tidak terbiasa membaca dokumen panjang. Yang kedua ada skema hybrid, kombinasi bunga dan bagi hasil. Nah, contoh sistem hybrid adalah cicilan yang tetap. Nah, tapi ada sharing kecil berdasarkan informasi performa usaha sehingga nasabah tidak kehilangan kepastian, namun juga tidak ditinggal sendirian saat usahanya turun. Yang ketiga ada produk sosial berbunga, tapi untuk kelompok yang rentan, usaha seperti Busiti dan Pak Ardi. Untuk masyarakat seperti Busiti dan Pak Ardi, bank dapat membuat standar baru. Nah, yang pertama bunga tetap 3-5% setahun. Yang kedua ada tanpa penalti keterlambatan. Yang ketiga ada tenor bisa diperpanjang otomatis sampai sebulan. Dan yang terakhir ada difokuskan pada modal usaha, pendidikan atau kebutuhan yang besar. Nah, ini bentuk perlindungan sosial perbankan. Yang keempat ada transparansi lebih ketat. Bank harus menyediakan grafik risiko floating rate 5 tahun terakhir, simulasi jika bunga naik 1-3%, informasi semua biaya tambahan yang jujur. Jadi makin transparan, makin kecil potensi salah paham. Yang kelima ada kolaborasi bank konvensional dan syariah. Bukan saling bersaing, tapi saling melengkapi. Misalnya bank konvensional menyediakan dana, bank syariah menyediakan skema bagi hasil UMKM. Pemerintah menjamin sebagian risikonya. Hasilnya akses modal tetap luas, tapi prinsip keadilan tetap terjaga. Yang keenam ada pengawasan OJK yang lebih ramah kepada nasabah, termasuk hotline aduan nasabah kecil, audit bunga dan biaya tambahan, larangan praktik agresif dalam penagihan. Nah, yang terakhir ada bentuk intinya perdebatan pro dan kontra menunjukkan bahwa masyarakat butuh keadilan seperti yang ditegaskan pro, sekaligus butuh stabilitas dan keteraturan ekonomi seperti yang dijelaskan kontra. Nah, tetapi menggabungkan keunggulan keduanya sambil meminimalisir kekurangan. Dengan begitu masyarakat kecil seperti Busiti dan Pak Ardi tidak lagi menjadi korban ketidakpahaman atau fluktuasi ekonomi, tetapi menjadi bagian dari sistem keuangan yang adil sekaligus stabil. Terima kasih.
Jadi kesimpulan dari kami, sistem perbankan saat ini masih memiliki potensi riba jika disalahgunakan. Tapi bukan berarti seluruh sistemnya itu otomatis riba. Yang menentukan adalah niat, penerapan, dan keadilan dalam praktik. Alright, sobat-sobat si Abah, itu dia sesi kedua kita hari ini. Argumen dari setiap regu makin membuka sudut pandang baru ya. Ya, betul sekali. Materi tadi bisa menambah pengetahuan kita kan? Terima kasih atas semua regu yang sudah menyampaikan argumennya, dan terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dan mengikuti debat pada hari ini. Kami selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata, kurangnya lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi nilai dari debat sesi kedua. Moderator memperoleh nilai 840. Kedua memperoleh nilai 860. Memperoleh nilai 929. Memperoleh nilai 852.